Banyak orang merasa bahwa kekuatan Allah itu nggak ada, nggak terasa. Boleh jadi, yang ada kekuatan diri sendiri, ada, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya saya dan saudara membutuhkan kekuatan Allah dalam hidup ini. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang memahami Allah melalui hikmatnya, melalui ciptaannya. Tetapi kita akan menyaksikan satu buah ujian terlebih dahulu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kami ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi Saudaraku yang kekasih, tidak biasa kita akan membaca dulu firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat yang ke 16 sampai 19. 20 sampai 20. Roma 1 ayat 16 sampai 20. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, perhatikan, setiap orang yang percaya. Kata percaya harus difahami dengan nanti akan diurai kerja ilahi. Lanjut. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Siapapun, setiap manusia di muka bumi ini berhak mendapatkan Injil Kerajaan Allah. Lanjut. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman bertolak dari iman, dipimpin oleh Tuhan dalam iman dan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Saudaraku yang kekasih,
Takut akan Allah adalah awal daripada saudara memiliki hikmat. Takut akan Allah. Dan boleh jadi takut akan Allah sudah mulai menguap dalam diri kita. Mari kita koreksi, lanjut. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah? Perhatikan baik-baik ayat ini supaya saya dan saudara memiliki starting point, divine starting point. Nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menyatakan kepada seluruh umat manusia di mana saja, kapan saja. Mari kita buktikan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran yang ditangkap oleh pikiran manusia. Dari karyanya, saudara bisa melihat pohon kelapa, saudara bisa melihat pohon beringin yang bijinya kecil bisa menjadi besar. Itu kekuatan Allah. Lanjut. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada dimanapun saudara berada, Allah telah memberikan sinar matahari. Amin. Oh, Allah telah memberikan nafas, udara kepada siapapun di muka bumi ini. Tidak bisa berdalih, saudara. Masalahnya sekarang, adakah saudara, adakah kita, adakah keluarga kita, adakah orang-orang di sekeliling kita masih merasakan, masih datang, masih memahami Allah, masih membaca hikmatnya? Saudaraku yang kekasih, kebiasaan untuk belajar firman Tuhan atau Injil Kerajaan Allah bagi manusia pada umumnya barulah merupakan kebutuhan sekuler, tersier bahkan, atau sekunder. Atau saudaraku yang kekasih, bahkan ada yang kebutuhan yang kelima, keenam, atau enggak butuh. Saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena ada banyak faktor. Ngapain sih kayak gitu, bodoh amat. Oh, ada tercantum dalam firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi manusia-manusia yang ingin selamat, ingin mati, kalau mati sama, semuanya mati sama, matinya sama, serupalah. Dan kemudian kalau yang ingin selamat, yaitu rohnya masuk Firdaus, dan kelak kalau kiamat, pasca kiamat, rohnya masuk kembali ke surga kekal. Itu yang tidak ingin binasa. Lanjut, yang siap binasa. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudaraku, banyak yang berasumsi, makin banyak yang berasumsi bahwa soal setelah mati urusan belakangan. Mereka lebih senang berspekulasi atau lebih tepat memasa bodohkan keselamatan rohnya. Dan itu sesungguhnya nasib paling buruk yang mengerikan. Mengapa demikian? Saudara, yang pertama, demikian lekatnya manusia pada tubuh dan jiwanya yang kelihatan.
Sehingga orientasi hidup ini selalu ditujukan untuk kepentingan tubuh dan jiwanya. Bahkan bertuhan pun mereka hanya untuk urusan tubuh dan jiwanya. Yohanes 6 ayat 25-26. Yohanes 6 ayat 25-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yes. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Sesungguhnya Tuhan menunjukkan hal-hal yang ajaib, kasih karunia dan segala macam itu untuk supaya melihat rohnya itu melihat tanda. Yang ngerti itu rohnya melihat tanda-tanda. Memang tubuh alamiahnya melihat tanda-tanda, tapi yang dibutuhkan rohnya melihat tanda-tanda. Rohnya mulai hidup, rohnya mulai melihat seperti orang gila dari Gerasa. Rohnya berjuang untuk menangkap apa yang disebut sebagai kebenaran-kebenaran ilahi yang unlimited, yang tak terhingga itu. Saudaraku yang kekasih. Jadi, lanjut. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Karena makan roti. Jadi ibadah Tuhan itu bisa makan roti, bisa makan ini, bisa ajaib dalam nama Yesus. Lanjut. Dan kamu kenyang. Kamu kenyang. Dan mencari kekenyangan jasmaniah, bukan kekenyangan roh, untuk datang kepada Tuhan. Jadi semuanya kebanyakan berorientasi pada tubuh alamiah, tubuh dan jiwa. Lanjut. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu dia. Bekerjalah untuk makanan, ulang lagi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi letakkan. Yang atas itu sebetulnya bekerja untuk makanan yang kekal. Yang bawah baru untuk jiwa. Jangan dibalik. Ayo. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan keselamatan, kembali ke surga kekal, letakkan dulu proporsi vertikal horizontalnya. Proporsinya adalah, ulangi lagi, Davina. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ini binasa ini. Tubuh dan jiwa. And then? Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu nanti kita bahas. Seperti apa Pak Matius? Kita lihat nanti. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Walaupun anak manusia sudah meninggal dunia, tetapi dia hidup rohnya dan memberikan kepada saudara pekerjaan ilahi. Tergantung kita mau nggak mengerjakannya. Yang kedua, hikmat Allah seharusnya dibutuhkan oleh setiap roh manusia. Yes, karena tubuh kita sebetulnya menjadi contoh. Ya kan? Butuh makan, butuh minum, macam-macam ternyata. Sesungguhnya sami mawon, bahkan lebih lagi tubuh rohaniah kita juga membutuhkan apa yang disebut makanan dan minuman. Nanti kita bahas. Minuman dan makanan nanti kita bahas. Tetapi saudaraku, mari kita mulai dengan hikmat Allah. Hikmat Allah itu tercantum dalam Alkitab, tercantum di dalam hubungan antar manusia dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, maka tadi sudah dibaca. Saudara memiliki
kekuatan Allah. Dan kalau saudara merasa, banyak orang merasa bahwa kekuatan Allah itu nggak ada, nggak terasa. Boleh jadi. Yang ada kekuatan diri sendiri. Ya. Dan seterusnya. Tapi sesungguhnya saya dan saudara membutuhkan kekuatan Allah dalam hidup ini. Amin. Kekuatan Allah dalam hidup ini. Mari mulai songsong. Mari mulai tangkap kekuatan Allah dalam hidup ini. Mari kita mulai mengagumi ciptaan-ciptaan Allah. Bukan hanya mengagumi ciptaan manusia. Sekarang sudah banyak ya udah terkondisi. Bahkan generasi di bawah generasi Z sekarang atau generasi A sudah terkontaminasi, teracuni oleh hal-hal yang duniawi. Dan sesungguhnya dengan mudahnya, kalau dulu zaman saya kecil mungkin susah sekali, ini jarang sekali informasi bahwa orang muda bisa mati dan segala macam. Sekarang gampang sekali informasi anak muda entah mati kenapa, jatuh dari ketubrukan dan segala macam. Artinya kita semakin menyadari bahwa manusia bisa mati kapan saja, di mana saja, pada umur berapa saja. Maka saudaraku, dibutuhkan kekuatan Allah. Apakah kalau memiliki kekuatan Allah tidak mati? Tergantung hubungan saudara dengan Allah. Ketika hubungan saudara dengan Allah dibutuhkan saudara oleh Allah panjang usia, dikasih karena dia yang memiliki kuasa. Saudaraku yang kekasih, bahkan tadi sudah dibaca, menjadi kebodohan tuh kalau kita urusan hal-hal rohani lagi. Lupa orang-orang yang melecehkan itu, yang menganggap kebodohan bahwa yang dinamakan pengetahuan, kita tidak sedang menghakimi siapapun ya. Justru yang dinamakan hikmat Allah, saya pakai kata hikmat Allah dulu. Hikmat ilahi itu untuk kekekalan. Sementara hikmat yang lain, boleh saja saudara pelajarin matematik kayak mau ilmu pengetahuan yang manapun, monggo. Tetapi harus letakkan lagi bahwa pengetahuan ilahi jauh lebih tinggi dan dibutuhkan oleh roh saudara, karena itu yang kekal. Sementara ini statis saja. Bahkan lepas ketika seorang profesor matematik meninggal, 2 tambah 2 juga nggak bisa, lepas. Kalau seorang yang ahli apapun juga kalau mati lepas, 0. Tetapi ketika saudara memiliki keilahian, kebenaran ilahi, maka saudara rohnya hidup. Kalau mati rohnya akan masuk Firdaus. Ini dia. Ini namanya kekekalan. Memang packingnya, kemasan daripada hikmat Allah jauh lebih sederhana, jauh daripada megah. Tidak semegah packing kemasan hikmat manusia. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Yes. Lanjut. Bukan dari diri kami. Iya, bukan dari manusia, dari dunia.
tetapi dari Allah. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, kita sudah melihat bagaimana hal-hal yang duniawi, yang megah-megah, yang hedonis beredar, terpancar di mana-mana. Baik orang miskin maupun setengah kaya apa 3/4 kaya ngiler. Dari mulai cita-citanya punya motor sampai punya mobil mewah, punya rumah mewah dan segala itu aja. Bukan nggak boleh, tetapi itu nomor 2. Nomor 1, yang kekal, yang sesungguhnya, yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Saudaraku yang kekasih, maka disebut sebagai minuman dan makanan buat roh manusia. Minuman dan makanan buat roh manusia. Banyak manusia menganggap bahwa cukup dengan berdoa dan membaca firman sudah memberikan minuman dan makanan bagi rohnya. Ya dan tidak. Apakah saudara cukup datang ke restoran baca menunya yang bermacam-macam lalu pulang kenyangkah saudara? Saya sampaikan bahwa nggak salah, bagus saudara baca firman, berdoa, bagus, lebih bagus dari orang dunia bukan? Tetapi masalahnya adalah itu baru saudara membaca apa yang disebut sebagai menu ilahi. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa di dalam Kristus. Lanjut. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Lanjut. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi. Sudah lahir baru, yes. Tapi kamu masih manusia duniawi, tidak menyangkal diri, ya tidak membuang. Lanjut. Sebab jika di antara kamu ada iri hati nggak dibuang, dan perselisihan dengan mudah terjadi. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Yes. Saudaraku yang kekasih, mari kita mawas diri. Jangan menghakimi kiri kanan. Tengok diri sendiri. Bahwa apalagi roh saudara sudah hidup. Sudah dihidupkan Tuhan. Sudah diampuni, sudah lahir kembali secara ilahi. Maka mulailah roh saudara yang hidup itu diberikan makanan dan minuman ilahi. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Perhatikan baik-baik. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, sadis mas, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Lanjut, tidak memiliki hidup dalam dirimu. Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku.
dan aku di dalam Dia. Aku di dalam Dia, Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. yes, uraikan Pak. Waduh, itu suatu hal yang susah itu. Makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Apa itu? Minuman ilahi adalah kebenaran ilahi. Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, Barang siapa minum air kehidupan. ia akan haus lagi, tetapi Kalau air yang biasa diminum orang melalui tenggorokan akan haus lagi. Terus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, air kehidupan, maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. yes. 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes, ada yang disebut sebagai kebenaran. Itulah minuman roh saya dan roh saudara. Caranya gimana, Pak? Sesudah lahir baru akrab dengan sang anak domba yang hidup. Ya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4, untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Manut saja dulu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian ketika saudara taat kepada sang anak domba secara pribadi, maka jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku, dan aku akan memberikan Roh penolong, Roh Kudus yang akan memimpin saudara, menyertai saudara, dan tinggal dalam diri saudara. Itu Roh Kudus ilahi ya. Ya, saya tidak urusan dengan yang lain. Roh Kudus ilahi yang kemudian akan memberikan, gunanya apa, Pak? Gunanya apa? Ayat 26. 14 Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Ayat 27. Nasib saudara, nasib roh saudara, nasib roh saya akan diubah Tuhan. Karena tidak lagi takut masuk alam maut kalau meninggal, tidak takut masuk neraka kekal kalau sudah kiamat kelak. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Maka disebut damai sejahtera ilahi. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yes. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu apa Pak yang dilakukannya? Apakah kekhawatiran jasmani juga akan diberikan Tuhan? Ya, yang penting jangan utama. Yang penting saudara memang mengikuti kebenaran. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Mudah. Ya, seorang jemaat baru, jemaat Tuhan yang baru, Pak Matius, atau mungkin belum lahir baru kayaknya. Pak Matius, tolong doakan tetangga saya. Wah, baik sekali nih orang mendoakan tetangganya. Kenapa Ibu? Itu tiap hari nyiram air comberan di halaman rumah saya.
Kalau ditegur marah. Saudara, kalau saudara punya kasus serupa, itu kesempatan untuk mengasihi musuh. Amin. Kesempatan. Saudara harus positive thinking. Ya, lahir comberan artinya dia membuat halaman saudara subur, tinggal ditanam jagung. Ya kan? Tinggal ditanam pohon ara, tinggal ditanam apapun. Ketika saudara menanam pohon yang kemudian berbuah, saudara bilang sama tetangga, terima kasih, engkau telah memberikan kepada tanahku menjadi subur. Bau Pak comberan. Saudara beli pupuk juga bau sama. Ya kan? Comberan itu kalau udah menguap, siang-siang juga udah nggak bau. Saudara, banyak kesempatan untuk mengasihi musuh. Tinggal mau atau tidak. Tinggal siap atau tidak. Nanti kalau saya mengasihi dia yang sudah menyebalkan itu, nanti malah mengejek. Tambah saudara, itu namanya saudara mendapatkan upah ilahi. Makin mengejek dia dan saudara terima dengan tulus dan rendah hati, makin besar minuman saudara, minuman ilahi saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, oh Pak Matius nggak pernah ngalamin. Banyak. Saya pernah ditipu oleh anak konglomerat, saya nggak sebutin namanya. Saya lagi butuh duit, tanah saya yang di bank karena ditipu orang. Pak, langsung aja ya, kami boleh tanda tangan di notaris sana, nanti begitu sisanya saya bayar ke Pak Matius 800 juta. Saya pikir masa sih mau menipu? Ya sudah, tanda tangani, plang, say goodbye. Say goodbye juga enggak. Goodbye my love. Saudaraku yang kekasih, kalau mau dihitung sakit, oh iya jelas. Tetapi saya dan keluarga saya, puji Tuhan, pegang Tuhan. Saya mengasihi musuh. Bahkan ketika beberapa bulan kemudian, karena tempat yang dibeli itu adalah di dalamnya ada emas, dan saya memiliki seluruh informasi tentang emas itu, maka dia minta saya untuk menjadi konsultan. Pak, kami bayar. Saya bilang kalimat yang aneh, tapi saya ketawa aja. Ya, kalau mau ambil aja semua datanya. Enggak, bagi saya udah nggak perlu lagi. Saudaraku yang kekasih, itu namanya mengasihi musuh. Itu namanya minuman ilahi, minuman roh saudara. Yang terakhir, makanan ilahi. Makanan ilahi adalah melakukan kerja ilahi, bukan kerja rohani doang ya. Kerja ilahi yang dikehendaki Allah untuk diselesaikan. Itu namanya makanan ilahi. Dengan cara apa? Dengan cara pegang sang anak domba yang menjadi pemimpin, yang menjadi koordinir untuk membagikan kerja ilahi kepada manusia-manusia supaya menjadi anak Allah. Saudaraku yang kekasih, maka percaya kepadanya. Perhatikan, kata percaya kepadanya bukan berarti percaya-percayaan. Saya baca Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes. Saudara, Yesus keliling Danau Galilea untuk menemui jemaat. Kita tinggal pencet-pencet HP. Bukankah bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Depend on you and me. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran ini. Mari engkau meteraikan supaya perjalanan hidup anak-anakmu
boleh memiliki kehidupan ilahi, berjalan bersamamu di dalam Injil Kerajaan Allah. Dalam nama Yesus sama serahkan mereka, anak-anakmu ini secara pribadi maupun keluarganya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.